Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita masuk dalam golongan orang-orang yang disebutkan di dalam sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk dirinya, Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Ya. Ulumul Quran. Ya talibat, perhatikan ya. Tolong ya ayat ini semangat terus belajar nakku. Sudah kelas 12 ya. Kemudian kita diuji lagi oleh Allah dengan corona yang menyebabkan kita ini tidak bisa tatap muka. Lalu kalian sudah berada di ujung-ujung di Ulun Nuha ini. Ya, mungkin ada yang ingin lanjut studi ke Libya atau ke sekolah ke universitas umum, atau ya mungkin ada yang ingin melamar ke Ulun Nuha ngajar dan lain sebagainya. Tapi tentunya ya itu semua perlu apa? Kualitas. Kualitas ya. Ya, lanjut studi ke Mahad Ulum, ilmu syar'i ya, itu perlu kualitas. Belajar ngajar di Ulun Nuha perlu apa? Kualitas. Ya, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan dia, bagi dia jalan menuju apa? Surga. Jalan menuju surga itu harus melewati jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak meninggalkan urusan dunia. Oleh karena itu Rasulullah itu mengatakan, bagaimana? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama yang dengannya ke surga, itu harus kembali kepada Rasulullah. Dan kita tidak berjumpa oleh Rasulullah, sehingga apa? Kita harus perlu yang namanya apa? Belajar, mempelajari peninggalan-peninggalan Rasulullah. Atharur risalah, meninggali peninggalan-peninggalan kenabian. Ya, akidah yang benar tentang tafsir Al-Qur'an, sunnah, hadis-hadis yang sahihah dan lain sebagainya, termasuk di antaranya bahasa Arab. Paham ini ya? Ya tentunya kalian harus lebih memahami apa yang terbaik untuk kalian ke depannya. Yang jelas kalian tidak akan tetap bersama orang tua, tinggal serumah dengan saudara kalian ya. Tiap hari umur kita bertambah, jatah hidup kita berkurang. Ya, akan ada masanya kita kembali kepada Allah. Oleh karena itu urusan Allah berkaitan dengan apa? Agamanya. Sehingga tatkala seorang meninggal yang ditanya apa? Berapa harta kalian, begitu? Atau sarjana apa kalian dulu, begitu? Enggak, yang ditanya apa? Man rabbuk wa man nabiyuk wa madinuka. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuka, siapa agamamu? Siapa nabimu? Wa madinuka, dan apa agamamu? Ini berkaitan dengan pengenalan Allah, pengenalan tentang Rasulullah, dan pengenalan tentang agama kita ini. Dari mana kita tahu? Belajar. Maka fokuskanlah mempelajari di 3 yang kita akan ditanya tentangnya. Tentang agama kita ini, tentang Allah, tentunya akidah, tentang Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Agama kita secara menyeluruh. Ya. Kenapa? Meninggal pasti. Urusan dunia, rezeki enggak akan tertukar. Kalau dunia anakku, enggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Berapa banyak pengusaha enggak ada sekolahnya. Ya. Kanan kiri kita itu mungkin rumahnya lebih bagus dari kita. Ya, tetapi dari mana dia cari? Ya urusan dunia ini mudah. Yang penting sungguh-sungguh, insyaallah. Kan begitu ya. Meskipun ada orang bersungguh-sungguh, ya begitu-begitu saja. Ya, Allah telah menetapkan segala sesuatu untuk makhluknya. Tetapi ingat, kita harus memahami akan ada masanya kita akan kembali kepada Allah. Dan di saat itulah penyesalan itu terkadang muncul. Sebagaimana di dalam surat Al-Mu'min ayat 99 dilanjutkan dengan ayat 100, Rabbi
Rabbirji'un. Ya Allah, kembalikanlah aku ke muka bumi, la'alli a'malu salihah fima taraktu, agar aku mengamalkan amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Berarti bukan dia enggak mengamalkannya, tapi amal saleh itu adalah amal yang ikhlas karena Allah, itu dengan tauhid yang benar. Kemudian apalagi sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan sunnahnya. Paham ya? Okey, kita masuk terakhir kita berhenti fa kaifa taufiqu baina hadzal zahiri wal haqiqati al maktub biha fi nuzuliha mufarraqan. Artinya begini, kan di sebelumnya dikatakan walakin ma ma'nal inzali fi qoulihi ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwasanya ayat itu diturunkan, Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus. Beda dengan yang di sini. Ya, wa Qur'anun faraqnahu, ya kan? Wa Qur'anun faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an itu kami turunkan secara berangsur-angsur. Ya, begitu juga di sini. Ya, di ayat-ayat yang lain, ya. Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'an jumlah wahidah. Orang-orang kafir itu mengatakan seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepada Muhammad sekaligus. Ini kan menunjukkan Al-Quran itu persaksian orang-orang kafir bahwasanya Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini. Lalu di ayat ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, di malam yang diberkahi, yaitu bulan Lailatul Qadar. Ini konsekuensinya sekaligus. Bagaimana taufik, ya, menaklukkan antara hadzal zahir, apa yang nampak bagi kita bahwasanya Al-Qur'an diturunkan sekaligus, dengan hakikat yang kenyataannya bahwasanya Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, ya. Nah, dengan ilmu ini nanti kita sudah bisa menjelaskan kepada orang-orang yang memperingati nuzulul Qur'an pada malam 27 Ramadan, katanya itu ini adalah bid'ah di dalam agama, ya. Ya, sehingga kita ini betul-betul menyikapi sesuatu itu di atas apa? Al-burhan, basirah, atas dasar ilmu. Okey, kita lihat konsekuensinya, perhatikan. Minal ulama'is salafi man dhahaba ila anna ibtida'an nuzuli kana fi lailatul qadar la jami'al Qur'an. Di antara ulama salaf ada yang berpendapat bahwasanya permulaan turunnya Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar, bukan seluruhnya diturunkan di Lailatul Qadar. Ini pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwasanya yang dimaksudkan dengan ayat di atas, yang di 3 ayat itu, permulaan ayat itu diturunkan, permulaan sekali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW di pada malam Lailatul Qadar. Wa hadzal qaul la yujadu ma yarudduhu. Pendapat ini yang mengatakan Al-Quran pertama kali diturunkan di malam Lailatul Qadar, bukan seluruh Al-Quran, tidak ada yang membantahnya. Wa huwa wajhun fi tafsiril ayat ats-tsalasi al-madhkurah. Pendapat ini tadi yang mengatakan Al-Quran diturunkan pertama sekali di malam Lailatul Qadar, bukan seluruh Al-Quran, ya. Ini adalah salah satu bentuk di dalam tafsir ayat yang 3 ini tadi. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an maksudnya adalah permulaan Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar, yang itu ada di bulan Ramadan, yang itu adalah malam yang diberkahi. Itu adalah salah satu bentuk dari tafsir ayat yang di atas. Kemudian di paragraf berikutnya, ya talibat, lakin akan tetapi sahha an imamil mufassirina Abdullah bin Abbas, telah sah datang keterangan dari imamnya, pemimpinnya, ahli pemimpinnya, para penafsir Al-Quran, yang bernama seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Semoga Allah meridai keduanya, karena Abdullah dan Abbas dua-duanya sahabat. Ma'afadana, sesuatu yang memberikan faedah kepada kita, anna lil Qur'ani tanazzulaini, bahwasanya Al-Quran itu dua kali turun. Paham ya? Ini jadi poin penting di sini. 2 kali turun. Yang pertama, minal lauhil mahfudzi ila sama'id dunya wa kana jumlatan wahidah. Dari lauhil mahfuz, Al-Quran itu kan
termaktub di Lauhil Mahfuz, Lauh al-Mahfuz, ke langit dunia sekaligus. Jadi Al-Quran itu dari Lauhil Mahfuz turun ke langit dunia sekaligus. Paham? Ada yang tahu langit dunia? Yang langit yang kita lihat itu langit dunia. Dan seluruh benda-benda langit di bawah langit dunia. Dan ketebalan langit dunia kita enggak tahu. Dan langit ini tujuh lapis. Karena enggak ada yang berani, yang bisa menembus langit dunia ini. Ya. Jadi ya talibat, kita jangan tertipu dengan teknologi barat, propaganda. Tatkala mereka mengeksploitasi jagat raya, menemukan planet ini, menemukan itu, teori ini, teori itu, teori Albert Einstein, teori Stephen Hawking, teori dan seterusnya. Ya. Mereka itu hanya taunya di bawah langit dunia, itu pun enggak semua. Sedangkan kita sudah mempelajari tahapan-tahapan lapisan langit, siapa-siapa saja penghuninya di situ, bahkan yang di atas langit sampai arsy Allah, sampai surga dan neraka yang merupakan di atas langit, sudah kita pelajari. Jadi kita ini lebih hebat dari orang kufar itu. Oleh karena itu mempelajari agama ini jauh lebih penting dari urusan dunia, ya. Kalau ilmu dunia bisa kita pelajari secara otodidak, salah enggak ada masalah situ. Tapi kalau agama ini kalian pelajari otodidak, salah ke neraka. Atau berkata atas nama Allah tapi keliru adalah dosa besar. Ya. Itu konsekuensinya. Perhatikan ya. Berarti yang pertama, min lauhil mahfuzi ila sama'id dunya wa kana jumlatan wahidah. Dari lauhil mahfuz kepada langit dunia itu sekaligus. Paham? Paham ya? Yang kedua, nah di sini dia. Minas sama'id dunya ilal ardi 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan 'alal waqa'i. Dari langit dunia barulah diturunkan ke muka bumi ini kepada siapa? Kepada nabi. Ya? Bukan kepada selain nabi ya, kepada nabi. Mufarraqan, berangsur-angsur sesuai dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi di muka bumi. Jadi yang pertama sekaligus, betul, tapi hanya sampai kepada langit dunia. Kemudian ya, dari langit dunia baru diturunkan ke muka bumi kepada nabi kita, berarti kepada nabi ya. Sehingga nanti kalau Rasulullah wafat, Al-Qur'an yang di lauhil yang di langit dunia ini sudah semua terkumpulkan di bumi. Ya. Itulah secara waqa'i. Nah, bagaimana prosesnya? Kaitannya dengan ayat ini tadi, ya, yang dikatakan di sini kan mufarraqan. Ini wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Atau ini wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah, yang menunjukkan memang enggak diturunkan sekaligus. Kedua ayat ini menunjukkan turunnya Al-Qur'an dari langit dunia kepada Rasulullah. Sedangkan ketiga ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini dari Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Dan bisa juga sebagaimana ini dari langit dunia ke Lauhil Mahfuz, dari langit dunia kepada bumi, ke bumi secara berangsur-angsur. Ya, tapi kapan dia? Lailatul Qadar. Artinya apa? Di sini yang kedua ini, minas sama'id dunya ila ardi 'alan nabi mufarraqan 'alal waqa'i. Artinya adalah di malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Qur'an yang semuanya itu ya berkaitan, diturunkan Al-Quran itu yang berkaitan dengan peristiwa yang akan terjadi selama 1 tahun sampai nanti Lailatul Qadar berikutnya. Lailatul Qadar berikutnya turun lagi Al-Quran yang berkaitan dengan 1 tahun berikutnya sampai Lailatul Qadar berikutnya sampai Rasulullah wafat. Paham ya? Pertanyaan kita nakku. Di sini ada rahasia yang sangat kita hikmah yang betul harus kita pahami. Rasulullah kan orang Arab, tentu diturunkan di Jazirah Arab. Sudah? Kalau Al-Quran itu diturunkan
kepada Rasulullah yang itu wilayah Jazirah Arab, bagaimana dengan tempat-tempat yang lain? Bukankah peristiwa-peristiwa di muka bumi ini, ya, tatkala terjadi peristiwa diturunkan ayat, ya, tentang untuk menghukumi hal itu, solusi dan lain sebagainya, kan begitu. Bagaimana dengan belahan bumi yang lain? Di saat itu manusia juga sudah ada, seperti misalnya ada wilayah India pada masanya, ada Romawi pada masanya, Persia pada masanya, ya. Sedangkan Al-Quran ini adalah panduan hidup yang diturunkan oleh Allah. Disinilah hikmahnya, ya, bahwasanya meskipun diturunkan di Jazirah Arab kepada Rasulullah, tetapi itu juga adalah solusi untuk belahan dunia yang lain. Sehingga seluruh permasalahan di dunia ini ada solusinya di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, bagi kita sebagai umat Islam, kalau kita pelajari Al-Quran ini dengan baik dan benar, kita akan bisa melihat atau mencari solusi seluruh permasalahan dunia di belahan dunia mana saja ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya adalah wahyu, ya. Jadi nggak perlu kita cari solusi, ya. Ini makar-makar musuh Islam, lalu solusinya apa? Demonstrasi. Nggak ada demonstrasi dalam Islam, ya. Kita harus ingat, ya talibat, ya memang harus usaha, tetapi kita harus ingat juga kejayaan ini tidak mutlak di tangan kaum muslimin sendiri. Harus ada campur tangan Rabbul Alamin. Nggak di tangan kita kejayaan ini semata. Kita hanya berusaha, tetap saja ketetapan dari Allah. Kalau sesuai dengan garis Al-Quran dan Sunnah, Allah menolong kita. Kalau enggak, ya enggak. Tetapi apakah Islam ini dan umat Islam punah? Enggak, itu cerita dongeng. Enggak akan ada itu wujudnya. Coba cek. Di mana perekonomian terbesar di dunia ini? Jangan tertipu dengan berita, ya. Donatur terbesar dunia untuk Palestina itu adalah Arab Saudi. Lihat kekayaan Arab Saudi. Atau umumnya Timur Tengah lah. Minyak, segala macam. Negeri-negeri Islam itu di mana mayoritas Muslim, negeri-negerinya kaya-kaya. Lihat negeri kita ini. Lihat Malaysia, lihat Brunei Darussalam, sampai bingung Raja Hasan Al-Bolkiah mau kemana dibuatnya uangnya. Mobil mewahnya 6.000, pesawatnya pun emas. Coba bandingkan negeri-negeri kufar, apa yang mereka ada? Adapun minyak nggak mempengaruhi dunia. Misalnya Amerika Selatan. Amerika Selatan itu kalau misalnya mereka itu nggak menjual minyak, nggak ada masalah. Tapi kalau Timur Tengah nggak menjual minyak, kering Eropa Amerika itu. Lihat faktanya pada zaman tahun 70-an, tatkala Arab Saudi dan beberapa negara Arab tidak mau menjual minyak. Ya, negeri-negeri Islam ini sangat kaya, cuma pengelolaannya yang kurang benar barangkali. Ya, yang jelas kita jangan tertipu dengan propaganda atau sebagian orang-orang Islam yang tidak ngerti agamanya sendiri, tertipu dengan kebudayaan atau kemajuan teknologi orang-orang kafir. Yang namanya maju, ya talibat, apabila seseorang itu bisa beribadah kepada zat yang telah menciptakannya, itu baru maju, ya. Fa'anhu qala, dari Ibnu Abbas, maksudnya ini Abdullah bin Abbas, qala, ini bukti, ya, kita kan harus menguji ini. Oke. Anzalallahu al-Qur'ana ila as-sama'i dunya fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, ya. Berarti yang ini, yang pertama ini, Lauhil Mahfuz kepada langit dunia. Fa kana Allahu idza arada an yuhiya minhu syai'an auhahu. Maka Allah apabila ingin, ya, mewahyukan sesuatu, ya, maka Allah akan mewahyukannya. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam riwayat yang lain, lafaz yang lain, unzila al-Qur'anu kulluhu jumlatan wahidah fi lailatul qadar fi Ramadan ila sama'id dunya. Al-Quran diturunkan seluruhnya sekaligus di malam Lailah Al-Qadar, di malam Qadar, di bulan Ramadan ke langit dunia. Fakana Allahu idza arada an yuhditha fil ardi syai'an anzalahu minhu. Maka Allah tatkala ingin menciptakan sesuatu di muka bumi, ya, sesuatu di muka bumi, Allah akan turunkan darinya, dari langit dunia ini, ya. Hatta jama'ahu, sampai berkumpullah Al-Quran itu di dunia.
Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Adapun ke muka bumi bertahap dia sampai berkumpul apa yang ada di langit dunia itu juga ada di bumi. Paham? Jadi ini maksudnya turun Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa maknanya? Ini sudah kita pelajari. Berarti malam Lailatul Qadar itu ya diturunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Baru tatkala apabila Allah ingin tatkala Allah ingin menciptakan sesuatu di muka bumi, turunlah wahyu untuk menjelaskannya. Kejadian-kejadian sampai nanti terkumpul itu sampai akhir hayat Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dah? Baik. Untuk poin ini sampai di sini saja. Yang penting paham ya, intinya adalah apa yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Itu poin di sini nakku. Kemudian pembahasan yang kedua, kita masuk pembahasan ini kedua ya. Pembahasan kedua, hikmah diturunkan Al-Quran secara bertahap. Muncul pertanyaan, kenapa enggak sekaligus sebagaimana kitab suci yang dahulu, Injil, Taurat itu sekaligus? Kenapa Al-Quran itu diturunkan bertahap, berangsur-angsur, tidak sekaligus? Ya, tidak sekaligus. Nah, ini ada hikmah di sini. Yang dimaksud dengan al-ilmu, yang dimaksud dengan ilmu di dalam Al-Quran, yang dimaksud dengan ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah qala sahabat. Ilmu itu di dalam Islam itu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan, dan apa pandangan para sahabat terhadap keduanya. Paham? Berarti ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Sudah? Kalau ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat, sedangkan Al-Quran itu diturunkan secara bertahap, begitu juga sunnah Rasulullah itu tentu bertahap ya, karena Rasulullah menyebutkan sesuatu yang tidak setiap hari. Atau hukum Islam itu tidak disebutkan oleh Rasulullah sekaligus satu hari, itu enggak ada. Selama Rasulullah hidup kan begitu. Dan sejarah perjalanan para sahabat itu juga dalam membawakan Al-Quran dan Sunnah itu bertahap. Beliau menyampaikannya kepada umat ini sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi, tidak dijelaskan sekaligus, kan begitu. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita menuntut ilmu juga harus bertahap, enggak boleh sekaligus, sedikit demi sedikit dan lain sebagainya. Ya, barangkali ada yang ingin semangat ingin langsung sakti pada hari itu juga, ya enggak bisa, ya harus bertahap, ya. Namun apa hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap? Yang pertama adalah tasbitu fuadin Nabi, untuk mengokohkan hati Nabi kita alaihi salatu wassalam, membuat kokoh, membuat beliau sabar, membuat beliau itu tenang. Berarti ya, ini kan kita kan diminta untuk mencontoh, meniru Rasulullah. Maka apa saja yang membuat hati Rasulullah itu kokoh, itu jugalah yang membuat hati kita kokoh. Bukan rekreasi, dengar musik, ya, refreshing, bukan. Sesuatu yang membuat kita terhibur, sesuatu yang membuat kita hati ini kokoh, tegak di atas Islam, di mana hal itu juga telah membuat kokoh hati Rasulullah, itu juga yang membuat kita kokoh. Ya, apa itu? Al-Quran. Nah, ya, lihat. Kama qala ta'ala. Jadi kalau ada orang ingin mencari kehiburan, mencari solusi, ya, di selain Al-Quran, dia tidak akan pernah mendapatkannya dan hatinya tidak akan pernah tenang. Pasti berubah-berubah. Ya. Kama qala ta'ala, buktinya wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahida. Orang-orang kufar itu mengatakan, kalaulah seandainya Al-Quran itu diturunkan kepadanya sekaligus. Lalu Allah mengatakan, kadzalik, demikianlah kami turunkan Al-Quran itu berangsur-angsur, linusabbita bihi fuadaka, agar kami mengkokohkan dengannya, dengan Al-Quran itu hatimu wahai Muhammad. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu Al-Quran itu dengan benar. Ya, ini salah satu hikmahnya, agar hati, karena kenapa? Permasalahan banyak muncul, ada solusinya. Ya, wahadihil hikmah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
Kan bisa saja datang permasalahan gangguan dari kafir Quraisy. Lihat ini ya. Ini rahasia yang luar biasa ini. Nanti kita uji ke masa kita. Kan bisa saja Rasulullah itu kan dibekali oleh akal ya, dan dikeliling Rasulullah itu para sahabat yang luar biasa. Seandainya Al-Quran itu bukan solusi, ya, maka setiap permasalahan atau gangguan yang didapatkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya tidak menunggu turun wahyu. Apa? Mereka berinisiatif. Ya, kan begitu dia. Menunjukkan seluruh permasalahan di muka bumi ini ada solusinya dalam Al-Quran. Kalau seandainya Rasulullah dan para sahabatnya misalnya, ya, berinisiatif sendiri dan itu bisa menyelesaikan masalah, maka tidak diturunkan Al-Quran. Ya, datang wahyu. Ya, wahadihil hikmatu imtazat bihas suwar wal ayatul makkiyah. Hikmah yang inilah yang teristimewakan dengannya surat-surat yang diturunkan di Makkah. Kan di situ banyak Rasulullah gangguan. Kalau di Madinah kan enggak. Paling Yahudi itu pun Yahudi itu dikuasai, dia bukan mereka yang menguasai, dikuasai, ya. Wa dzalika lima kana yahtaju ilaihi sallallahu alaihi wasallam yauma idin min at-tathbiti fi muwajahatihi al-kuffar wa ihtimali adahum, ya. Hal itu ya tatkala Rasulullah membutuhkan pada hari di mana yauma idin, pada hari itu, ya, kekokohan hati beliau dalam menghadapi orang-orang kufar dan kemungkinan gangguan mereka. Menghadapi gangguan kufar, menghadapi orang-orang kufar, Al-Quran solusinya. Bukan kita yang menentukan solusi, sebagaimana yang dilakukan manusia pada zaman sekarang ini. Ya, menghadapi kufar itu lihat Al-Quran, musuh Islam. Lihat di dalam Al-Quran solusinya. Zaman sekarang contoh apa? Kalian berjilbab dengan baik dan benar diganggu atau dikatakan oleh orang-orang yang mulutnya mulut kufar atau terkena syubhat kufar. Kan begitu ya? Jadi kita jangan ambil solusi ke Indonesia. Kalau di Indonesia apapun boleh, telanjang saja pun boleh, paling tangkap masuk rumah sakit jiwa. Ya? Kan begitu ya? Enggak, lihat dia solusi dalam Al-Quran. Apakah Allah memerintahkan saya berpakaian seperti, oh iya, udah selesai. Ngapain mendengarkan pemilik surga dan neraka itu Allah? Gempa saja, tsunami saja dibuat negeri kita ini udah semuanya ketakutan. Ya. Gitu dia anakku, ya. Kemudian fajaat bitadzkiri bisawab. Terkadang Al-Quran itu datang yang menyebutkan pahala yang didapat. Berarti ini, kalau kita yang mendapatkan pahala menghadapi kufar, gangguan kufar, bisa mendapatkan pahala. Kalau bagaimana? Kita lihat bagaimana Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran, bagian dari agama, ya pahala. Wasabar, bagaimana anjuran kesabaran itu? Ya, berarti sabar adalah salah satu senjata. Contoh kalian, kalau kalian gak sabar menuntut ilmu itu, kalau bisa tidur kalian sekarang semua. Cerita-cerita, ya kan? Enak itu kan, cerita-cerita duduk-duduk, tidur-tiduran. Begitu habis hidupnya, man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinuk. Ya, sabar. Istirahat itu di akhirat, di surga. Itulah bongkang-bongkanglah di situ. Ya. Sama dengan belajar ini, ada masanya memang kita bisa istirahat, enak. Tapi sekarang prosesnya kita harus belajar, sabar, walihtisab, mengharapkan pahala, ganjaran. Ya, jadi menghadapi kufar dan gangguan mereka itu, ya, kembali kepada Al-Quran. Di dalamnya disebutkan ya ada pahala di situ, ada kesabaran, ada harapan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian apa? Wasardi qasasil anbiya'i was-sabiqin. Dan juga Al-Quran itu membawakan bagaimana kisah-kisah Nabi terdahulu menghadapi musuh-musuh dari kaumnya sendiri, yang mereka tentunya kufar pada masanya.
kafir pada masanya. Maka perlu bagi kita ini membaca sejarah para ulama, sejarah para nabi. Ada Qasasul Anbiya, sebuah buku Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Ibnu Katsir, sudah diterjemahkan, saya lihat, baca itu nakku. Yang terpenting apa lagi? Sejarah nabi kita, sejarah perjalanan kita ada di kelas 9 ya, dalam bentuk tanya jawab, atau beli ya Rahikul Makhtum ya, yang udah diterjemahkan kayaknya, ada Pustaka Darul Haq atau Pustaka Al-Kautsar ya, Rahikul Makhtum oleh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Baca itu, jadwalkan ya, 2 lembar 1 hari. Masa baca novel selesai dalam 1 malam ya, baca sejarah Rasul 1 lembar pun enggak. Rugi kita ini ya. Lihat ini, Allah berfirman dalam surat Al-Hud, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ya, dan kami kisahkan kepadamu ya berita-berita tentang rasul-rasul terdahulu, ma nusabbitu bihi fuadak, sesuatu yang bisa mengokohkan hatimu. Ya, kata Allah tabaraka wa taala kepada nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam. Berarti membaca bagaimana gangguan-gangguan yang didapatkan oleh para nabi terdahulu terhadap nabi-nabi Allah, ya, gangguan kufar terhadap nabi-nabi Allah kita baca, dan bagaimana kesabaran mereka. Itulah ilmu yang dengannya kita bisa menghadapi dunia. Jadi enggak ada istilah gantung diri, stres, kena COVID-19, putus, enggak ada kerjaan, bunuh diri dan lain sebagainya, seakan-akan COVID-19 ini pula menentukan rezeki orang. Enggak. Paham aku? Ya? Naam. Taib, intahal waqt ya talibat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ibtalu i'tiradil kuffar. Kenapa diturunkan Al-Quran itu secara bertahap? Salah satunya adalah untuk membatalkan ya penentangan-penentangan yang didatangkan oleh kufar. Dan itu kan penentangan enggak tiap hari datang, ada di kadang ini, dan di saat datang langsung dihajar, datang langsung dihajar, kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.